Dahboy balik lagi di Riz Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, video ini berisikan konten spoiler sebuah film. Buat fans MU, The Red Devils atau Setan Merah, ini film yang kalian harus tonton. Di video kali ini, gua akan merangkum film yang berjudul Sir Alex Ferguson Never Give In yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kisah salah satu pelatih terbaik di Liga Inggris yang pernah ada. Dia adalah Sir Alex Ferguson. Dia telah melatih Manchester United sejak tahun 1986 sampai tahun 2013. Sudah banyak sekali trofi yang dia berikan untuk Manchester United. Ferguson juga menjadi pelatih peraih trofi terbanyak di dunia, yakni sebanyak 48 trofi. Ferguson sempat mengalami pendarahan otak, maka dari itu film ini dibuat. Karena ditakutkan ingatan dari Ferguson akan menghilang karena penyakitnya. Film ini adalah film dokumenter yang menceritakan hal-hal yang penting saja di dalam kehidupan Sir Alex Ferguson. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi. Mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, Ferguson sedang ditanya beberapa pertanyaan oleh anaknya. Dia pun menjawab itu semua. Dari jawaban itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ingatan Ferguson masih kuat. Tapi, ketika dirinya ditanya tentang kejadian pada tanggal 5 Mei 2018, dia tidak mengingatnya. Ternyata tanggal tersebut adalah hari di mana ketika Ferguson dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan pada otaknya. Di sini memperlihatkan beberapa masa lalu Ferguson. Bobby Charlton, we've done him in memories. Film pun dimulai. Di scene ini banyak berita yang memberitahu bahwa Ferguson terkena pendarahan otak. Ini adalah anak dari Sir Alex Ferguson yang bernama Jason. Dia menceritakan ketika di rumah sakit dan Ferguson divonis mengalami pendarahan pada otaknya. Ferguson harus dioperasi. Kemudian Ferguson langsung memegang kepalanya dan tidak ingin semua ingatannya tentang kenangan manisnya hilang. Kemudian Ferguson lanjut bercerita, ketika ia masih bayi, dirinya sering dibawa ke taman kota oleh ibunya. Tempat tinggal Sir Alex juga dekat dengan pabrik pembuat perahu. Ayah Alex Ferguson juga menjadi pekerja di sana selama 40 tahun. Ferguson masa lalunya sering menghajar siapapun yang membuli saudaranya. Ini dia saudaranya, bernama Martin. Masa depan Ferguson terselamatkan karena sepak bola. Jika ia tidak tahu sepak bola, mungkin dirinya akan bekerja seperti ayahnya. Karir sepak bola Ferguson mulai berkembang, dan mulai ada tim yang mendekati ayahnya dengan niat merekrut Ferguson. Tapi pada saat itu, Ferguson hanya ingin masuk ke tim Rangers. Rangers adalah salah satu tim sepak bola terbesar di negara Skotlandia. Ternyata Ferguson adalah fans berat Rangers dan rumahnya berada di belakang stadion Rangers. Sisi lain ayah Ferguson, dirinya tidak ingin Ferguson hanya bermain bola, tapi menginginkan Ferguson juga magang agar diri Ferguson punya keahlian selain bermain sepak bola. Jadi Ferguson main bola tapi dia juga bekerja. Waktunya pun tak terkontrol. Makin kesini dirinya hanya menjadi cadangan tim. Ferguson sudah mulai frustrasi dengan karir sepak bolanya. Ketika ingin bertanding esok hari, Ferguson malah pergi ke diskotik, padahal dirinya sudah dilarang oleh ayahnya. Semenjak saat itu, dirinya tidak pernah berbicara dengan ayahnya selama 2 tahun. Singkat cerita, timnya Ferguson akan bertanding melawan Rangers. Dan Ferguson sudah diberitahu bahwa dirinya akan bermain. Ferguson akhirnya menunjukkan kelasnya. Dia mencetak hat-trick ke gawang Rangers. Setelah pertandingan, Ferguson pulang dan menemui ayahnya. Sejak saat itu, dirinya kembali berbicara dengan ayahnya. Di sini ada seorang konsultan yang menangani Ferguson ketika di rumah sakit. Dia mengira bahwa 80% Ferguson akan tewas. Ini anak Ferguson yang bernama Darren.
Dia menceritakan operasi akan segera dilakukan. Dan ini adalah istri dari Ferguson bernama Katie. Pada hari yang sama, saat Ferguson dioperasi, ternyata ada juga 5 pasien yang pendarahan otak. 3 orang tewas dan 2 selamat. Termasuk Ferguson, dia salah satu orang yang selamat. Ferguson bercerita ketika awal dirinya bertemu dengan istrinya. Dia sedang bekerja, ada temannya yang mengatakan bahwa ada wanita cantik di tempat kerjanya. Awal bertemu, Katie mengira Ferguson adalah preman karena mukanya penuh dengan plester. Mereka pun sempat menonton bioskop di awal-awal kedekatannya. Tapi sayangnya, Katie adalah orang Katolik dan Ferguson adalah Protestan. Masalahnya, di zaman itu sangat tidak logis pernikahan antara Protestan dan Katolik. Para supporter di sana juga saling ribut antara Protestan dan Katolik. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Ferguson dan Katie menikah. Ferguson akhirnya menemui karir bagus di sepak bolanya. Dirinya terus menunjukkan skill dan bakat yang ia punya. Rangers akhirnya tertarik untuk merekrut Ferguson. Sedikit gambaran ketika Ferguson menjadi pemain Rangers. Rangers gagal meraih Piala Liga karena kalah di final dan Ferguson dijadikan kambing hitam. Banyak yang menuding kekalahan Rangers di final akibat Ferguson yang menikah dengan orang Katolik. Di sini juga ada cuplikan pertandingan final antara Rangers melawan Celtic. But as it turned out, it wasn't about. McNeil, and Ferguson should have been ready for that one. And here's a terrible mistake there by John Brett. Rangers harus mengakui keunggulan dari Celtic dengan skor 4-0. Itu merupakan pertandingan terakhir dan Ferguson benar-benar tidak dimainkan di pertandingan selanjutnya. Akhirnya, Ferguson pergi menuju tim Falkirk. Di sana, dia juga mulai bertanya tentang bagaimana cara manajer memanajemen klub sepak bolanya. Dan saat itu juga, Ferguson bertekad dirinya bisa menjadi manajer di sebuah klub sepak bola. Kembali menceritakan ketika Ferguson dirawat. Ternyata Ferguson masih sangat takut kehilangan ingatannya. Dan mulai saat itu ia menulis kenangan manisnya di sebuah buku. Scene ini menceritakan kepelatihannya di klub Aberdeen. Ini salah satu striker Aberdeen yang dilatih oleh Ferguson. Dia menceritakan keadaan klub ketika awal kedatangan Ferguson. Klub Aberdeen termasuk klub yang minim sekali untuk juara karena semua pemainnya hanya memikirkan mendapatkan uang dari sepak bola, tidak memikirkan untuk juara. Ferguson mengubah mental semua pemainnya untuk menjadi mental para pemenang. Scene ini memperlihatkan ketika Aberdeen melawan Rangers. Pertandingan dimenangkan oleh Aberdeen. Kemudian Aberdeen melawan Celtic. Archibald had a chance and he scores. Archibald scores. Strachan makes it 3-1. Pertandingan ini juga dimenangkan oleh Aberdeen. Tak disangka, akhirnya Aberdeen menjuarai Liga Skotlandia. They won the championship. Ferguson dan para pemain serta supporter sangat senang sekali. Ini adalah asisten Ferguson yang bernama Archie Knock. Ferguson hampir meluangkan semua waktunya untuk sepak bola. Dia jarang sekali berjumpa oleh keluarganya. Di scene ini memperlihatkan ketika Bayern Munchen bertemu dengan Aberdeen. Tak disangka, tak diduga, sempat tertinggal 2 kali, tapi Aberdeen berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Kemudian, Aberdeen akan menantang Real Madrid di final Eropa. Para fans Aberdeen sangat antusias menghadapi final ini. Tahun 1983, pertandingan final antara Aberdeen dan Real Madrid dilaksanakan. McGee making the break and Hewitt waiting in the middle.
Aberdeen meraih kemenangan dengan skor 2-1. Tentunya hasil ini membuat semua yang terlibat di dalam Aberdeen sangat gembira sekali. Singkat cerita, Aberdeen bertemu dengan Rangers di final Piala Skotlandia. That's a good ball. McGee likes his position. It could be there. It is the winner. Aberdeen lagi-lagi berhasil keluar menjadi juaranya. Ini adalah pembalasan Ferguson untuk Rangers. Tahun 1986, itu adalah musim terburuk Manchester United sepanjang sejarah. Dan Ferguson datang untuk melatih MU. Ternyata Manchester United belum memenangkan liga selama 20 tahun. Hari pertama Ferguson masuk ke dalam Old Trafford. Tidak ada sama sekali fans di dalamnya. Di sini Ferguson akan mengambil cara dari Matt Busby, pelatih MU terdahulu, yakni mengorbitkan dan mencari pemain-pemain muda. Ferguson ingin membanjiri kota Manchester dengan para pencari bakat dari Manchester United. Beberapa minggu melatih, ada pengurus klub datang ke Ferguson dan berkata, "Bos, ada anak muda. Dia berlatih dengan Manchester City, akan tetapi dia adalah penggemar Manchester United." Kemudian, Ferguson pergi menemui anak muda tersebut dan melihat gaya bermainnya. Ferguson suka dengan gaya bermainnya, dan ternyata anak muda tersebut adalah Ryan Giggs. Di sini Manchester United masih belum bisa bangkit dari keterpurukannya. Lost 1-0 to Liverpool. Lost 2-0 to Southampton. Total disgusting. September. 3 Man City. Lost 5-1. Banyak para fans yang meminta Ferguson dipecat. Ferguson pernah ditelepon oleh fans dan menyuruhnya balik saja ke Skotlandia. Akhirnya, Manchester United meraih kemenangan di Piala FA dan lolos ke babak selanjutnya, bahkan sampai lolos ke partai final. Akan tetapi, Ferguson mempunyai masalah besar, yakni sang kiper, Jim Leighton, yang sedang berada pada masa sulitnya. Jim sendiri bawaan Ferguson dari klub Aberdeen. Dia banyak sekali membuat blunder fatal dan dirinya seperti kehilangan kepercayaan diri menjadi seorang kiper. Ini keputusan yang sangat berat buat Fergie. Dengan terpaksa dirinya tidak membawa Jim di partai final leg kedua Piala FA. Ini sekilas pertandingan final di Piala FA tahun 1990. Cardew closing in, and so was Mark Bright. And that's the first. Gray! Oh, saved by Seeley's legs. That's a good on the far side. A chance here, and a goal! MU berhasil menang dari Crystal Palace dan keluar menjadi juara. Ini trofi pertama Ferguson untuk MU. Ketika diwawancarai oleh jurnalis, Jim mengakui bahwa dirinya bukan pemain MU lagi. Setelah melakukan operasi, Ferguson tidak diperbolehkan datang langsung ke stadion untuk menyaksikan Manchester United berlaga. Kemudian, Ferguson bercerita kembali ketika dirinya mulai memainkan pemain-pemain muda. Achieving them. So they became that particular person you're looking for. Ryan Giggs bercerita tentang sosok Fergie. Ferguson kadang bersifat baik dan kadang bersifat buruk atau marah-marah. Bisa dibilang tegas. Dia juga tidak segan untuk bertengkar dengan pemainnya. Contohnya, ketika Giggs sendiri hampir bertengkar dengan Ferguson karena Ferguson berteriak di depan hadapannya. Giggs kembali bercerita, ketika melawan Juventus, dirinya di babak pertama hanya menggiring bola saja. Ketika waktu istirahat tiba, Ferguson berkata ke Giggs, "Berhenti menggiring bola." Kemudian mereka beradu argumen. Pada saat itu, Giggs sedang memegang minuman dan dia melemparnya ke arah kaki Ferguson. Langsung saja, Giggs digantikan di babak kedua. Tapi, sisi baik dari Ferguson adalah, dia seorang yang peka. Ketika ada pemainnya yang bermain buruk, dia langsung bertanya, "Apakah dirimu ada masalah?" Itu yang membuat Giggs nyaman dengan Ferguson, walaupun mereka sering bertengkar. Scene ini menceritakan Eric Cantona sebelum gabung Manchester United. Dia adalah pemain asal Prancis yang sangat temperamental. Ferguson bercerita dirinya pernah menonton langsung Eric Cantona bermain, dan dia mendatangkan Cantona. Semua media bertanya-tanya kenapa Manchester United mau merekrut pemain yang temperamen seperti Cantona. Eric Cantona juga bercerita bahwa hanya Ferguson yang tahu akan apa yang diinginkan dirinya. Giggs kemudian bercerita kembali,
Cantona diperlakukan berbeda oleh Ferguson. Di sini diperlihatkan beberapa aksi Cantona saat di MU. Cantona's looping header and a goal! And here's Giggs over the goalkeeper. Cantona! Bruce! Yes! Akhirnya Manchester sudah kembali ke jalur juara. Scene ini memberitahu trofi apa saja yang diraih oleh Manchester United. Has done something. More an attitude to failure. Tepat pada tanggal 20 September 2018 atau 20 minggu setelah operasi, Ferguson akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke Stadion Old Trafford. Tentu saja, semua pelatih memimpikan Piala Eropa. Ini juga yang jadi tujuan berikutnya Ferguson di Manchester United. Final Liga Champions tahun 1998-1999 digelar di Barcelona. Manchester United bertemu dengan Bayern Munchen. Jujur, ini salah satu pertandingan MU favorit gua ya guys. Di scene ini terdapat potongan pertandingan final. MU sempat tertinggal 1 gol terlebih dahulu. We weren't making the chances we normally make. Shaw's there with the header. Yanko with the overhead, hits across. Para pemain semua berjuang sampai titik darah penghabisan. Wasit keempat sudah memberikan waktu tambahan sebanyak 3 menit. Tapi skor masih 1-0 untuk Bayern Munchen. MU mendapatkan sepak pojok dan berhasil dimaksimalkan oleh Sheringham. Skor berubah menjadi 1-1. Semua pemain bertambah semangat. MU kembali mendapatkan sepak pojok. Kali ini Solskjaer berhasil memanfaatkan peluang dan mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Manchester United. Semua staf dan pemain sangat bergembira. 3 menit 2 gol di partai final. Goks para MU pada zamannya. Pemain Bayern Munchen terduduk lemas. Pertandingan berakhir dan MU keluar menjadi juaranya. You start thinking, where's Cat? MU juga menjadi klub asal Inggris yang pertama meraih treble winners. Dan itu adalah momen terbesar dan terhebat Sir Alex Ferguson ketika menjadi manajer. Kemudian, scene memperlihatkan ketika Ferguson telah tiba kembali di Old Trafford setelah operasi. Semua fans pun menyambutnya. Film pun usai. Mana nih suaranya? Fansnya MU, setan merah, glory Man United. Kalian harus tonton film Opa Fergie ini guys. Filmnya seru abis, apalagi pas bagian final Liga Champions lawan Munchen. Cukup itu video kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terutama teman kalian yang pendukung Manchester United ya guys. Yang belum subscribe, jangan lupa tuh klik tombol subscribe dulu John. Dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari gua. Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.